Hai, sebelum gue ngebahas tentang cara mengatasi kebiasaan buruk, gue akan menjelaskan apa itu kebiasaan terlebih dahulu. Singkatnya, kebiasaan adalah segala sesuatu hal yang lo semua lakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Perlu lo ingat bahwa kebiasaan buruk yang lo punya saat ini bisa saja mengganggu hidup lo, bahkan bisa menghambat lo buat mencapai tujuan-tujuan lo. Bukan hanya itu, kebiasaan buruk bisa memberikan lo banyak sekali dampak negatif, seperti misalnya dampak kepada kesehatan, entah itu mental maupun fisik. Dan yang tidak kalah penting, kebiasaan buruk hanya akan membuang-buang waktu sekaligus energi lo yang sangat berharga. Jika lo pengen menghentikan kebiasaan buruk lo, mungkin video ini bisa membantu lo karena di video kali ini, gue akan ngebahas tentang beberapa hal yang bisa lo lakukan untuk mengatasi kebiasaan buruk lo. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis. Ini adalah beberapa tips yang bisa lo gunakan untuk mengatasi kebiasaan buruk lo. Yang pertama yaitu, sadari sekaligus hindari pemicunya. Sebelumnya gue mau nanya sama lo semua, siapa di antara lo ketika baru bangun tidur udah langsung otomatis ambil smartphone, buka lock screen, lalu buka WhatsApp, habis buka WhatsApp lanjut ke Instagram, habis buka Instagram lanjut ke TikTok, dan habis buka TikTok muter lagi ke Instagram. Dan itu akan terjadi secara berulang-ulang hingga lo nggak sadar lo udah menghabiskan lebih dari 1 jam hanya untuk melihat smartphone di tempat tidur. Jika lo pengen merubah kebiasaan buruk, maka lo harus menyadari pemicu dari kebiasaan buruk tersebut. Dalam contoh yang tadi, pemicunya sudah jelas adalah smartphone. Dan jika lo sudah tahu pemicunya adalah smartphone, maka yang bisa lo lakukan untuk mengatasi kebiasaan buruk tersebut adalah meletakkan smartphone lo jauh dari tempat tidur. Lo juga bisa mematikan semua notifikasi yang tidak penting di smartphone lo. Atau cara yang lebih ekstrim, lo bisa menguninstall semua aplikasi yang tidak memberikan manfaat sama sekali di hidup lo. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang jelas sekaligus spesifik. Memiliki tujuan yang jelas sekaligus spesifik sangatlah penting jika lo ingin keluar dari kebiasaan buruk lo. Karena dengan lo memiliki tujuan yang jelas, lo akan mengetahui mana kebiasaan yang bisa membuat lo terus berkembang, dan kebiasaan mana yang malah menghambat lo untuk berkembang. Contoh sederhananya, ketika tujuan lo adalah bangun lebih awal, maka yang bisa lo lakukan ya tidur lebih awal. Jika biasanya lo begadang karena terdistraksi oleh smartphone, maka matikan smartphone lo atau enggak rubah ke mode silent. Yang ketiga yaitu konsistensi dan repetisi. Jangan pernah meragukan konsistensi dan repetisi, karena dengan gabungan kedua hal ini kebiasaan itu bisa terbentuk. Jika lo pengen mengganti kebiasaan buruk lo menjadi sebuah kebiasaan baru yang berdampak baik bagi diri lo, maka lo harus bisa disiplin untuk terus mengulang kebiasaan baik tersebut, sampai kebiasaan buruk lo tergantikan oleh kebiasaan baik tersebut. Contoh simpelnya, ketika lo habis bangun tidur, usahakanlah untuk langsung merapikan tempat tidur lo. Jika lo bisa disiplin melakukan hal itu setidaknya 76 hari, maka di hari-hari selanjutnya lo akan otomatis melakukan hal itu tanpa adanya paksaan. Ingatlah kata-kata ini. Di awal, coba paksakan diri lo untuk bisa. Setelah bisa, paksakan diri lo untuk terbiasa. Jika lo bisa menerapkan hal ini, maka lo akan terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Sangat sulit untuk menjadi disiplin, karena itu lo tidak akan menemukan jalan pintas untuk menjadi pribadi yang disiplin. Yang keempat yaitu memulai secara perlahan. Gue sangat menyarankan lo buat memulai dengan perlahan. Itu bertujuan agar lo tidak kewalahan saat lo ingin merubah kebiasaan buruk lo menjadi sebuah kebiasaan baru yang berdampak baik buat lo. Jangan pernah berpikir bahwa lo bisa merubah kebiasaan buruk menjadi sebuah kebiasaan baru dengan cara yang tergesa-gesa. Percayalah, itu hanya akan membuat lo menjadi frustasi bahkan menyerah untuk melakukannya. Maka dari itu, mulailah dengan langkah yang kecil terlebih dahulu. Yang terakhir adalah siap akan kegagalan. Dengan lo menerapkan semua hal yang sudah gue sebutkan di awal, tidak menutup kemungkinan lo akan bertemu dengan sebuah kegagalan. Andai kata, lo memiliki tujuan untuk lari pagi setiap hari. Bukan berarti jika lo skip sehari, lo langsung menyalahkan diri lo sendiri dan menyatakan bahwa diri lo gagal. Daripada lo sibuk menyalahkan diri lo hanya karena sebuah kesalahan kecil, lebih baik lo fokus untuk step selanjutnya yang bisa lo lakukan. Bisa dikatakan bahwa kebiasaan lo bisa menentukan bagaimana nasib lo ke depannya.
Karena pada dasarnya masa depan bukanlah apa-apa, melainkan masa depan adalah keputusan apa yang lo ambil sekarang dan apa yang lo lakukan sekarang. Semoga videonya bermanfaat. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.